langsung saja what we are going to discuss. Apa yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Wanna inform you, aku akan ngasih tahu ke teman-teman bahwa our concern this evening will related to the development of sentence. Kita akan bahas tentang pengembangan kalimat. Kalau sebelumnya we talk or we discuss related simple sentence one subject. Kalau kemarin kita yang kita bahas adalah kalimat dengan satu subjek dan satu verb. Nah, malam ini we are going to continue with more than one subject or one verb ya. Lebih dari satu subjek dan satu verb. It means itu artinya akan menjadi complex sentence. Kalimatnya akan menjadi kalimat yang kompleks, yang lebih rumit daripada sebelumnya. That's why teman-teman nanti harus siap-siap since it will have different style to work on it ya. Akan ada sedikit perbedaan ketika teman-teman mengerjakan yang multiple atau yang complex sentence dengan yang simple sentence. Kita mulai. I'll share your screen. Kita mulai membahasnya dengan multiple clauses. Kita akan bahas dengan multiple clauses. Apa sih multiple clauses yang secara sederhana kita bisa gambarkan? Adalah how we connect more than one subject and verb. Jadi multiple clauses itu gampangnya kita maknai bagaimana cara kita membuat lebih dari satu subjek dan verb itu terhubung antara subjek verb yang satu dan subjek verb yang lain. Yang pertama adalah namanya coordinate connectors correctly. Dalam bahasa Inggris, kita tidak boleh menulis dua subjek dan dua verb tanpa ada penghubung atau tanpa connectors. That's why we have to understand that the connector itself very important. Kita harus paham banget bahwa connector itu tuh penting banget untuk bisa menyimpulkan, oh ini potongan kalimatnya di mana, kayak gitu. Let's we see, mari kita lihat. Contohnya di sini, Tom is dancing, and Tom is singing and Paul is dancing. Nah ini adalah subjek, ini adalah verb. Ini subjek, ini verb. Nah ini bisa menjadi benar karena ada kata and di sini. Kalau there is no and, kalau seandainya tidak ada and, Tom is singing, Paul is dancing gitu doang, itu salah. Kalimat ini salah. Atau bahkan tidak ada komanya. Tom is singing and Paul is dancing tanpa koma. Itu juga salah. That's why you have to pay more attention. Teman-teman harus perhatian banget sama tanda bacanya dan juga konektornya. Lalu kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua, Tom is tall, ya, but Paul is short. Tom is subject, is the verb, Paul is subject, kemudian is the verb. Nah, but and itu adalah konektor. Maka kita bisa simpulkan bahwa konektor itu adalah penghubung antara subjek dan verb. Nah, terus apa yang dimaksud dengan coordinate connector? Coordinate connector artinya adalah what you're connecting actually independent. Apa yang kita connectin atau apa yang kita hubungkan itu sebenarnya dia bisa berdiri mandiri. Contoh gini ya. Tom is singing. Gitu. Kalimat ini tanpa digabung dengan Paul is dancing itu sudah memiliki makna yang utuh. Makna yang lengkap. Maka dia tinggal dihubungkan saja ya, and Paul is dancing di sini. Jadi antara satu dan dua, kalimat satu dan kalimat dua itu tidak saling ketergantungan. It means they are independent. Mereka itu bisa berdiri sendiri. Oke. Sehingga kita perlu banget mengetahui, oh, coordinate connector digunakan kalau dua
subject verbnya adalah independent karena nanti ada yang lain. Contohnya di sini ya. Kita lihat di dalam soal, a power failure occurred, blank blank blank, the lamps went out. Kita lihat di sini ada koma, terus a power failures itu adalah subjek, dan ini ada verb. Occurred is verb. Nah, terus kemudian the lamps adalah subjek, went out adalah verb. So there are two subject and verb, dan dua-duanya berdiri sendiri-sendiri ya. A power failure occurred itu bisa berdiri sendiri, the lamps went out bisa memiliki makna itu sendiri. Sehingga kita tinggal mencari konektor. Konektornya yang apa? Then bukan, later bukan, next bukan. Maka yang benar adalah so. Nah, di sini teman-teman harus tahu apa aja konektor yang bisa digunakan. Konektor yang bisa digunakan dalam konteks ini namanya ada and, ada but, ada or, ada so, ada yet. Nah, cara penggunaannya it's only in the middle. Cara penggunaannya itu hanya di tengah. Caranya subject verb, koma, baru digunakan koordinat konektornya di sini. Ya, kita gunakan koordinat konektornya. Baru setelah itu subject verb lagi. Data things. Nggak ada other way. Nggak bisa but-nya ditaruh depan. So-nya ditaruh di depan. Cannot. Ya. It's supposed to be at the middle. Harus di tengah. Oke, penggunaan koordinat konektor yang pertama. Nah, terus selain koordinat konektor, kita juga harus tahu nih teman-teman, ternyata ada yang kedua. Yang kedua itu namanya time cause connector. Kalau di dalam kalimat bahasa Inggris, kita tahu bahwa subject verb itu biasanya dikasih keterangan, dikasih complements. Contohnya kayak gini ya. I will go. Nah, I will go ini subject and verb. Biasanya ditambahkan dengan sesuatu. Sesuatunya apa yang untuk melengkapi? Biasanya adverb atau kata keterangan. Contoh, I will go tomorrow. Nah, tomorrow ini disebutnya sebagai adverb, kata keterangan. Kalau dalam struktur kalimat disebutnya sebagai complement atau pelengkap. Nah, yang di sini nih, complementsnya ini nanti akan kita ganti menjadi subject verb. Sehingga kita bisa menyimpulkan ternyata subject verb yang pertama berfungsi sebagai inti kalimat dan yang kedua berfungsi sebagai pelengkap. Let me check in. I will sign the check. I as subject, will sign is the verb. Ya. Terus kemudian ada yang kedua, you live. Ya, you live itu subjek dan verb juga. Tapi makna you live, kamu meninggalkan. Kan kita nggak tahu kamu meninggalkan. Meninggalkan apa? Ya, kita nggak tahu. Ya, kamu pergi-pergi apa? We don't know. Maknanya tergantung atau maknanya itu depends, tergantung pada kalimat sebelumnya atau klausa sebelumnya. Sehingga kita menyebutnya yang before you live, yang di sini ini disebut sebagai ya, anak klausa. Anak klausa. Ya, anak klausa. Atau kalau kita ini ya bisa bilang additional clause atau klausa tambahan. Yang utama mana? Yang pembentuk maknanya adalah di sini. I will sign the check. Maknanya udah lengkap. I will sign the check. Aku akan mendatangani ceknya. Tentu itu udah komplit maknanya. Yang nggak komplit apa? Yang you live. Itu yang maknanya gantung. Nah, cara menghubungkannya dengan koordinat tidak bisa dengan koordinat konektor, tapi harus dengan time atau cause connector, tergantung posisinya. Karena kita mau ngomongin tentang waktu, before you leave ini kan menjelaskan tentang waktu, maka kita tambahkan adverb time yaitu before. Ya. Nah, penulisannya itu sama, bisa ditaruh di depan kayak gini. Kamu juga bisa nulis kayak gini kan? Tomorrow, ya. I will go. Nah, teman-teman juga bisa nulis kayak gini, tomorrow I will go. Di dalam konteks simple sentence bisa kayak gitu, di dalam complex sentence juga bisa. Contoh di sini, before you leave, I will sign the check.
Ya, before is coordinate, connectors, terus you adalah subject, live adalah verb. I subject, will send is the verb. Ya, that's the different. Kalau tadi coordinate connector, the positions only at the middle. Kalau adverb time and cause connectors itu bisa ditaruh di tengah, bisa taruh di depan. Bedanya kalau dia ditaruh di depan, dia harus diakhiri dengan koma setelah verbnya. Kalau di tengah, kamu tidak perlu koma. Sementara coordinate connector kalau di tengah dia pakai koma. Nah, maka termnya kita lihat soal. Blank 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 was late, comma, I missed the appointment. I is subject, miss is the verb, was is also the verb. Nah, kita ada dua verb, pasti kita butuh dua subjek, dan harus ada coordinate connectornya. Subjeknya mana yang possible? He can be the subject. Ya. Nah, tinggal koordinat konektornya mana? Yang bisa adalah this one. Since he was late, I missed the appointment. Ya, ditaruh di depan. Makanya ditutup dengan koma. That things. Itu ya hal yang tentang waktu. Lalu kita juga harus be familiar. Familiarsnya sama apa? Familiars bahwa konektor keterangan ini nih banyak banget loh. Kata pelengkap ini banyak banget. Nggak cuman kayak tadi, but, terus kemudian or, so, for. Kalau ini lebih banyak lagi. Kalau dia menjelaskan waktu, ya, time itu bisa after, bisa as long as soon as, before, by the time, once, since, until, whenever, when, while. Itu bisa menjelaskan waktu. Kalau cause, sebab bisa as, because, inasmuch as, atau now that, atau since, itu bisa menjelaskan sebab. Penulisannya tetap sama, dua-duanya. Bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di depan. Kalau di depan, dia tutup dengan koma. Ya, that things. Itu kalau dia ada time, ada cause. Is that enough? Apakah itu cukup? Enggak. Masih ada yang lain lagi. Apa itu? Sama, tapi with different adverb functions. Ada lagi yang lainnya, tapi posisinya dia bukan sebagai cause, bukan sebagai time, tapi sebagai conditions, contrast, manner, and place. Kalau dia ngomongin tentang time, tadi kita udah tahu, oh itu waktu. Kalau dia ngomongin cause, itu sebab. Nah, kalau conditions, dia ngomongin kondisi. Ya, syarat atau kondisi. Ada if, ada in case, ada provided, ada providing, ada whether. Nah, kontras ngomongin tentang kontra nih, kontradiksi. Ada although, even though, while, whereas. Nah, kalau manner, cara. Ya, caranya ada as, ada in that. Place, ada where, wherever. Contoh, kita punya kalimat gini. I love you. Nah, kita mau kasih keterangan. Keterangannya apa? Keterangannya kita pakai keterangan waktu. Ya berarti you have to use yang time tadi, konektornya time. Ya. Kalau kamu mau pakai konektor time, apa? Dipilih konektor time-nya. Oh, kalau kamu mau pakai conditions, ya bisa aja. Misalnya di sini time, di sini condition, terus di sini cause. Tinggal aja dipilih apa konektornya. Terus di sini contrast. Dan lain-lain, tinggal selanjutnya ditambahkan subject verb, subject verb, subject verb, subject verb. Ya, di sini bisa place. Seandainya I love you where you go, gitu, it's okay, nggak apa-apa. I love you when you smile. Ketika ngomongin waktu bisa, ya. I love you before you change yourself. Bisa saja. It depends on kamu mau nambahin apa sebagai kata keterangannya. Termasuk juga kalau mau ditaruh di depan. Nanti tinggal ininya, terus kemudian subject verb di koma, baru depannya subject verb. The things, ya. Itu yang membedakan antara keterangan dan coordinate. Kalau keterangan itu ada banyak, ada time, ada cause, ada conditions, ada contrast, ada place, ya.
ada manner yang teman-teman harus ingat-ingat tadi atau be familiar with the connector kayak gitu. Itu tentang adverb connector. Adverb connector tadi ada banyak ya teman-teman yang teman-teman harus be familiar with. Itu dulu lesson kita. Kita akan langsung practice. Ya, ada dua related to subject and verb yang gabungan tadi ya. Yang pertama is coordinate, yang kedua adalah adverb clause. Ada time, ada cause, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba practices. Kita akan coba practice structure and written expression. Nah, ini structure. Kita multiple clauses. Ada 20 soal. Ada 20 soal. As always, seperti biasa, kita akan punya waktu 30 detik setiap soalnya. So you might prepare yourself. Teman-teman boleh siap-siap. I will mute mine and turn off my video after the exercise start. I'll set the timer. Kita setel dulu timernya. Setiap soal waktunya 30 detik ya teman-teman. Setelah 30 detik otomatis akan tak play ke next soal. Ready? It started by now.
Time is up. Waktunya habis. Kita udah 20 soal, teman-teman, kita kerjakan. We will work on it. Kita akan mulai diskusi ya tentang hasil of these exercises. Jadi teman-teman bisa hitung berapa benarnya dari sentences with multiple clauses ini. Kita akan coba mulai dengan Miss Indira. Work 1 till 5. 1 sampai 5. Miss Indira, number 1. C. C. They win dari yang kenapa? Masih bingung sebenarnya sih, cuma antara itu sama yang A. Yang E. Bingung antara C and B. Oke, kita lihat. Parent flamingos di sini kita ceknya parent flamingos ini kan sebuah subjek. Nah, terus kemudian ada lose di sini adalah verb. Their intense pink coloring until adalah sebuah konektor sampai waktu ya kan. Maka kita butuh subject and verb karena setelah konektor followed by subject verb. Nah, yang ada subject verbnya mana? Winning their young tidak ada ya. Their youth ini cuman subjek aja, yang cuman adjective doang. Maka C can be the correct answer. Let's we check. Mantap ya, betul. How about number 2? Sindira? D. D, but brandy. Alasannya kenapa? Karena ada konektor but tapi harus pakai subjeknya juga. Oke, udah ada koma berarti butuh konektor. Udah ada verb can be per case berarti harus subjek. Maka but brandy is the correct answer. Mantap, betul. 2 benar. Apakah 3? B. Bravo. Sorry? Bravo. Bravo ya, because it. Wah, Miss Ambil lagi pengajian. I respect you. Thank you for following the class. Be bravo because it ya. Kita lihat di sini udah jelas ada the red panda. The subject is called verb dan has ada verb. Maka kita butuh di depan pasti akan ada konektor dan subjek ya. That because it. Bagus. Nomor 4. C. C. Ya, Kenapa? karena kalau if the person bingung sih antara B sama C, hampir sama. Tapi mungkin ngelihat dari Gates Alzheimer's disease kali ya, nggak ada verb ing. Oke, kita cek ya. Every Down syndrome itu individual adalah subjek, gets adalah verb. Subject and verb. Berarti di depan pasti juga ada subject verb. Tapi karena ini 2 subject verb butuh konektor. Konektor yang ada konektor adalah if dan if ini. Ada B dan C. Maka D dan A itu salah. Tapi perbedaannya yang B itu langsung menggunakan living. Kemarin kita ingat bahwa verb ing dia hanya bisa menjadi verb kalau ditambahkan be. Dan di sini tidak ada be-nya sehingga cuma subjek doang. Tidak ada verbnya nanti kalau menggunakan living. Maka yang benar menggunakan verb one. Ya, the person lives. Betul. Kita lanjut nomor 5. Aduh. Sorry? Ntar masih bingung antara yang B or C. Oke, kita coba ya. B mistaken, so sorry. C juga salah. Kenapa salah? Kita lihat. Although itu adalah konektor. Konektor untuk kontras konektor dia. Maka setelah konektor pasti adalah subject verb. Although contrast subject past adalah verb. Oke, dan ditutup dengan koma.
in 1895 belum ada subjek, belum ada verb. Mana yang ada subjek verbnya? Sendiri. Berarti yang ada subject verbnya itu yang di ya, Yang di Supreme Court the dulu. Supreme Court, and then the verb is rule. Good things. Nah, oke, thank you Miss. Sekarang ini udah balik ya. Berarti dari 1 sampai 5 ya ada kesalahan di nomor 5. Kenapa? Karena although mungkin tidak familiar ya untuk jadi konektor. Biasanya kita ngomong although doang, tapi we don't know the functions actually as connector. It's okay, nice. Kita lanjut ke nomor 6 sampai 10. Mas Ilyas, are you there? Mas Ilyas? Yes, sir. Number 6, please. What is your answer, Mas Ilyas? Maybe A, Mister. As soon as lilies bloom. Kita cek ya. Oh my goodness, mistaken. Coba jelaskan jalannya, nanti coba bisa tentukan. When adalah konektor. Time ya. San Diego summer heat itu adalah subjek. Has withered adalah verb. Maka koma ada bloom di sini. Bloom adalah sebuah verb. Bloom ya, berkembang. Maka what is the incomplete? Apa yang harus kita temukan? Subject. So what is the subject? Lilies. Lilies ya. That's supposed to be bunga lili ini menjadi subjeknya. Good. Bagus, Mas Ilyas. Continue number 7. B, sir. B, kenapa B? There is no subject, I guess. Okay, there is no subject and verb ya, karena kita ada where di sini. Where connector, the foot plane, subject have the right verb. Maka kita butuh di sini subject verb. Dug out is not the verb, maka kita butuh oxen as the subject, pull as the verb. Very good, bagus. Siapa nomor 7 benar? Bagaimana dengan nomor 8? Please. But snow, D. D, but snow. Let's we check. Oke, it's mistaken. Sorry. Benar, udah di sini ada koma, berarti butuh konektor ya, karena the Empire State Buildings adalah subject, creates adalah verbnya, subject verb is complete. Maka di sini kita butuh konektor, tapi di sini sudah ada have been observed. Ini verb. Maka kita butuh subjeknya yang belum ada, konektor dan subjek. So what will be? Mas Ilyas. A, yes, sir. Yang benar adalah E. Si D dia menjadi pengecoh. Dia memang benar ada konektornya but dan snow as subject. Tapi kan kita harus cocokkan. Fungsi dasar kemarin kita pahami bahwa subjek dan verb harus cocok. Kalau subjeknya snow maka bukan have been, harusnya snow has been. Ya. Nah kalau dia have berarti plural. Apa itu? Snow and rain. Jadi ini sebagai konektor, ini sebagai paralel. Kayak gitu ya, the function step. Good. Jadi hati-hati ya, walaupun udah ketemu verbnya, subjeknya tetap harus cocok. They will always use all. Dia akan gunakan dari skill pertama sampai nanti terakhir itu dia akan gunakan semua dalam soal itu. Number 9, Mas Ilyas.
A person, sir. D. Person D. Kenapa tuh? Need a subject. Oke, need subject. Let's check. Betul. Ya. A person subject perceive is the verb, the color black. Provided adalah konektor. Complete lack of simulations of Tiratina. Ini adalah verbnya di sini, subjeknya di sini. Ya, ada kata there, maka ini place expressions biar terjadi inversions like what I explained to you yesterday. Nice. Bagaimana dengan nomor 10? D. C? Yes. Why? Kenapa? Need a connector. Let's check ya. Yes. Konektor. Of course not. Kenapa? 11 poachings ini baru subjek karena verb ing tanpa be tidak bisa menjadi verb. Ya, jadi ini baru subjek. The international band, the international subject band sampai sini was established as the verb. Maka kita ada subject subject verb, berarti kita butuh verb and connector. Which one? A. A, ya. Has diminished is the verb, since is the connector. Maka jawaban A bisa menjadi good, nice. Lumayan presisi juga, Mas Elias. Thank you for helping me answering the exercises. Kita lanjut nomor 11 sampai 15. Mas Erlangga, number 11. A. A, let's we check as it helps ya. Apakah benar? Betul ya, karena a little fat is subject, is essential, is-nya adalah verb, maka kita butuh lagi nih konektor as, it helps subject, helps-nya verb, ini juga verb, ya, ini verb, semuanya diparalelkan, verb-nya semua sama. Keeps, gives, and keeps. Good. Bagaimana dengan nomor 12? 12 D. A, he is remembered. D. A or C? Delta, sir. Or delta, yet remembered. Let's we check. Oh my goodness, so sorry. Gustav Eiffel, subject is the verb, comma. For designing the framework of the statue. Di sini belum ada connector, belum ada subject, belum ada verb. Where is the connector, where is the subject, and where is the verb that you can find? Connector. It will be on C. Yet, konektornya he, subject, is the verb. Ya, ini pilihan jawabannya. Good. How about number 13? I'm not sure. Answer is B. A? E. Kenapa? E. Bravo. Oh, bravo. Kenapa? Actually, I'm not sure with my answer. Let's check ya. Oh my goodness, it's mistaken. Kenapa? Further changes adalah subject. Ya, further changes. Further adalah adjective, changes adalah noun. Maka further changes itu adalah noun, praise sebagai subject. In the celestial constellations, itu baru subjeknya dong. Sampai sepanjang itu kalau mau dilengkapin itu oke, sepanjang ini subjek. Nah, kita butuh verb dulu. Ya. Dan di sini sudah ada the international astronomical, ini sudah subject, ya, union has been informed verb. Udah ada subject, udah ada verb. Berarti kita butuh verb and connector.
mana yang ada verb dan ada konektornya? Jawabannya adalah A. Are adalah verbnya. Now that itu konektor. Ingat ya, konektor yang jarang teman-teman temuin. Ada now that. Ada in as much as. Ada provided. Ini konektor. Ada providing. Ini konektor. Nah, teman-teman harus be familiar with that. Karena ini muncul, now that is not the adverb begitu aja, tapi dia bisa jadi konektor juga. Good. Bagaimana dengan nomor 14, Mas Erlangga? 14 D. D. While humans can consume 3,000 plant species, 90% of the human diet consists of only 2 of the available species. Kita apa? Benar? Betul ya. While connector, humans, object, can consume is the verb, maka ya 90% of the diet ini ya consists adalah verb, 90% adalah subjeknya. Very nice. Yang terakhir nomor 15. 15 C. C ya. Apakah benar? Kita cek. Betul ya. Kita lihat, tinggal lihat. The reservoir created by the Three Gorges Dam ini adalah subject. Will flood adalah verb. Ya, koma, berarti kita butuh konektor. Nah, karena tidak ada verb, tidak ada subjek di sini, kita butuh konektor, subject, dan verb. So, konektor, the government subject, plans the verb. Good. Bagus juga, akurasinya lumayan. Thank you, Mas Erlangga. Kita lanjut. Mas Adi, are you there? Mas Adi? Yeah, I'm here. Did you work number 16 till 20? Yeah, but not pay attention closely. Yeah, but Okay. I'm trying my best. Okay, let's try ya. Number 16, nomor 16. A. A, if the animal is walking properly. Yeah. Okay, let's recheck. Betul ya, Anan. If adalah konektor, the animal subject is verb. And if the animal is walking properly and has, ini masih verb, dikonektorin ke sebelumnya. In a area to work, it should wear down and the hoof as it goes. Ya, ini subject verb, ini subject verb. Good. Ada konektornya if. Mantap, kita lanjut. Next, number 17. A. A, okay. Change both good and bad can create stress and stress. Let's recheck. Apakah benar? Kenapa alasannya kalau tahu Mas ini? Kalau saya berpikirnya di sini and stress itu kayak and stress if sufficiently severe and can leads to illness itu satu sentence gitu sih. Jadi si penghubungnya itu and sebelum stressnya itu. Oke, terus kemudian if sufficiently severe, Itu lebih ke keterangan gitu. Kalau saya, tapi saya yang kurang tahu. Begini ya penjelasannya. The sentence has a complete main clause change can create stress. Ya kan, ini udah jelas nih. Change ini adalah subject, can create stress adalah verb. Ya. And incomplete clause can lead to illness. Ada can lead to illness. Nah, if sufficiently severe ini adalah positif, ditutup dengan 2 koma. Maka kita tinggal butuh ini sudah ada subject verb, maka kita butuh konektor and subjeknya. That's the connector and stress is the subject. Like that. Yeah. That's what we are working. Jadi lesson kita pertama juga masih akan mempersulit kita sebenarnya karena bisa menjadi opsi tambahan untuk membuat kalimat itu lebih panjang. Good. How about number 18? C. C. Caffeine is primarily consumed in coffee and tea.
but it is also found in Coca-Cola and other soft drink. Kita cek. Benar ya, karena kafein, subject is performing verb, maka kita setelah koma kita butuh konektor subject verb ya, karena di sini ada verbnya verb 3, maka kita butuh pelengkap dengan is, ada be-nya. But it is pelengkap. Good. Bagaimana dengan nomor 19? Oh, sorry. I Yes, don't know. your turn, Mas Adi. Maybe a bravo. Bravo. Whenever the harvest moon allows farmers extra hours of lighting, is that correct? Salah. Oh, okay. Okay. The delta one, please. Sorry? Delta. The harvest Delta. moon gives. The harvest moon. Let's say. Betul ya. Kenapa ada before connector? Frost and winter come. Frost subject and verb. Nah, kita tinggal nyari nih mana subject and verbnya. Farmer extra hours of lighting by which to harvest crops. Ini kan ada of, lanjutnya adalah objek, ada by adalah lanjutnya objek, ada harvest lanjutnya objek. Jadi sampai sini nih kayaknya nggak penting banget. Ya. Ya, maka tinggal ada farmer extra hours. Ya, kalau teman-teman buka off light by which to harvest dicoret, kenapa? Karena kita tahu ada object preposition. Setiap ada noun setelah prepositions itu hanya pelengkap. Off light by which to harvest itu just pelengkap, tinggal kita bilangin aja. Maka tinggal farmers extra hours. Maka kita butuh subjeknya the harvest moon, ya, gives verb. Mantap. Nomor 20. D. D. Since it was built in 1931, the state building has actually shrunk 6 inches. Betul ya, kita butuh since konektor keterangan waktu ya, sejak, it was subject verb, built ya verb 3 tambahin was tempat. From 20 exercises, how many numbers did you guys get correct? Dari 20 soal ya teman-teman, benar berapa? I want to know. Tujuh belas, oke, lumayan bagus Mas Yan. Sendiri 17. Oke, baru Mas Indra ya. Yang lainnya kayaknya nggak not complete, it's okay. Karena tadi saya ke toilet dan also Mas Adi telat. Good. Please, Mas Adi. I wanna ask about the number 14. Number 14. 14. 14. Good. Ya, sebenarnya di sini saya agak bingung sih, karena bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya pertanyaan ini membutuhkan kata penghubung atau enggak? Karena saya agak bingung karena di sini bisa masuk ke A, bisa masuk ke D gitu. Enggak bisa masuk ke A. Oh ya, bagaimana itu? Kita lihat ya, gini. Kenapa kok nggak bisa masuk ke A? Can consume itu kan verb ya. Terus kemudian ada consist adalah verb. 90% of human diet itu adalah subject. Ada verb, ada subject, ada verb. Kalau kita tambahkan A di sini, humans can consume, blank seterusnya, itu menyalahi aturan dalam bahasa Inggris. Kita tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua verb secara langsung. Kita tetap butuh konektor. So, A mistaken. Nah, terus kemudian opsi yang selanjutnya adalah B ya, in contrast. Humans itu. In contrast itu is not the connector. It's not the connector. In contrast itu kita sebutnya sebagai bridging. Kalau kita menulis paragraf, kita bisa menulis in contrast, di sisi sebaliknya gitu.
atau bertentangan, berlawanan, can be. Nah, providing for humans, ini malah kemungkinan. Providing, ini konektor. Tapi sayangnya ada for human. For itu adalah apositif. Sehingga humans itu tidak bisa menjadi subjek karena diawali dengan apositif. Maka ini salah. Ini salah. Only this one. Connector and subject. Like that, Mas Adi. Is that answering? Iya, iya, iya. Kayak gitu ya. Hmm. Intinya dalam bahasa Inggris kita tidak boleh menulis subject verb secara langsung. Dan tidak ada konektor. Kita harus memilih konektor berdasarkan fungsinya. Nah, gitu. Oh, sama satu lagi sih, Kak. Hmm. Kalau misalnya kita mau describing something gitu ya, Hmm. berarti itu selalu membutuhkan konektor ya, agar itu menjadi suatu kalimat yang kompleks gitu ya. Mendescribe something. Ha-ha. Iya. Jadi, iya, seperti itu. Itu nanti kita pakainya adjective clause. Nanti the next lesson kita akan pelajari adjective clause untuk menjelaskan kata benda, untuk menjelaskan sesuatu dalam kalimat yang sama. Terus kemudian nanti ada noun clause untuk mengekstra large-kan di subjek atau the objeknya. Kita akan pelajari. But your statement correct. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana masalah paralel ini ya, masalah menggabungkan subjek verb kayak gini, menggabungkan verb, menggabungkan subjek. Itu teman-teman juga pahami dalam konteks written expressions. Tapi dalam written expressions, dia menggunakan paralelnya adalah paralel noun, paralel verb, tidak selalu paralel subject verb. Nah, nanti akan tak jelaskan sambil jalan. Kalau teman-teman salah, tak jelasin semuanya. Akan ada 20 soal, ya. Setiap soalnya kita kerjakan dalam waktu 30 detik again, ya. Jadi nanti kita masih punya 15 detik, 15 menit untuk koreksi. Now, let's go number 1.
time is up. Ya, waktunya habis teman-teman. Kita langsung coba bahas ya, karena kita tinggal punya waktu 13 menit lagi. Let's we work number 1. Miss Indira number 1 till number 5. Please correct me if I'm wrong, yes sir, but I guess is C. C, let's check. Oke, betul. Yang the Greeks adopted the Phoenician alphabet, but it changed. Ya, betul. Karena setelah but, harusnya verbnya sama dengan verb yang sebelumnya. Good. Jadi karena adapted, di sini harusnya verbnya juga sama. Verb 2. Good. How about next? 2. A. A, kenapa A? It's neither nor. Oke, kalau dia nor, karena di sini pakai nor, harusnya neither ya. Good. Nomor 3. D. No, sorry, C. C, kenapa C? Because almost and completely is in contrast. I don't know. Let's check. No. Kita lihat ya, they are almost hairless. Blind itu kan, hairless itu kan adjektif ya. Nah, terus blind itu buta juga adjektif. Nah, ini bukan adjektif. Can hear. Let's check. Nah, jadi kalau kita mau menggabungkan sesuatu, contoh di sini, they are subject. Karena ini kan when connector ya. Terus kemudian Sunbear Cups, subject, album, verb. Nah, ini kan koma. They are, ini kan subject, verb. Hairless, adjektif. Ya, terus ini adjektif. Ini adjektif. Nah, ini bukan adjektif, ini verb, sehingga dari sini double. Harusnya bukan can hear, tapi daft. Ya, apa namanya? Tuli. Good. Number 4. D. Sorry? D. D. D, ya delta. Oke, let's check. No. Ada kata but also. Harusnya di sini karena either. Oh ya, either or. Either, harusnya pakainya apa? Or. Oke, good. Nah, kalau kamu ngerjain soal tipikal ini, clue-nya adalah yang tidak digaris bawahi pasti benar. Maka kita lihat clue-nya yang tidak garis bawahi apa. Di sini ada either, sehingga di sini harusnya or, kayak gitu. Next. Bingung sih Sir, tapi jawabnya antara D or C. D or C? Kita cek yang C dulu ya. Salah, yang D benar. Kenapa? Kita lihat di sini. A snowflake that forms rapidly has more crystal than. Nah, setelah than tuh harus sama seperti sebelumnya. That harusnya one that forms, harus ada kata that-nya, like this one. Kayak gitu ya. Jadi kita harus bandinginnya itu sejajar, if comparisons. Ya. You are better than me, subjek ketemu subjek. Number 6, Mas Ilyas. Halo Mas Ilyas, are you there? Hello. Good. Number 6. And then also word I'll choose B. B, ya. The magic. Tuh, kenapa kok benar ya? Gods either temples vegetarian that Galapus tortoise eat or damage, harusnya bukan damaging. Sana it-nya udah benar, or-nya
benar, sehingga yang relate harusnya eat or damage the canopies. Good. Number 7. Beatles B, Sorry, yang B, sir. yang B. Kenapa? Seharusnya mungkin without S. Let's we check. Of course not. Nah, ini comparisons kita lihat. The antenna of some longhorn beetles are longer than their bodily. Yang dia compare kan sebelumnya the antenna. Maka harusnya dia bukan dengan their bodily tapi dengan their apa? Ya, jawaban A salah. Tadinya ya kita cek satu-satu. A salah. Ya. C salah. Yang betul adalah body. Kenapa? Harusnya kan yang di compare itu kan the antenna. Nah, sementara bodily itu kan not noun ya. Harusnya their body. Bodily itu kalau akhirannya ly itu kan adverb ya, adverb of manner. Itu. Jadi kalau dia ada kata then, yang di depan sama yang di sini harus sama. Kalau di sini noun, ya sini noun. Ya. Seandainya you are better than. Nah, di sini apa? Ya harus sepaket karena dia pakai ini then me. Thanks. Kayak gitu. Kalau dengan comparisons itu kalau dia noun ya depannya noun. Kalau belakangnya bukan noun ya that's bukan noun. Itu comparisons. Next nomor 8. Nor, sir. Yang D, Nor harusnya or. Nggak tahu, sir. benar. Tapi jawabannya eh, bukan nor ya. Kita lihat nih. US currency no longer in circulations includes denominations of not only 500 1000 and 5000 but also not only kayak gini pasangannya itu not only pasangannya dengan but also. Nah, neither pasangannya dengan nor, either pasangannya dengan or. Ini itu yang teman-teman harus ingat. Nah, karena dia pakai not only maka pasangannya but also. Berarti di bagian ini nanti kita harus bahas secara detail ya di bagian apa namanya paralel nomor 9. B, I guess. Nggak tahu, sir. B. Sorry, nggak tahu. Nggak tahu, B mungkin. B ini neither. With neither the will nor. Harusnya apakah having kita cek. Betul. Harusnya neither the will nor ya the will kan itu noun ya. Maka bukan having selanjutnya ada harusnya ada noun lagi. Itu neither you nor seandainya siapa nor he or nor she that's possible. Pokoknya harus selevel dia itu kalau non ya non. 10. Likely ya, sir. Yang D. Yang D lightly. Kenapa? Seharusnya kata benda ya, sir. Ya, water and betul, mantap. Akan ada water ya and light. Mantap. Next Mas Erlangga, number 11 till 15. Halo Mas Erlangga. C. C, kita cek ya. I'm so sorry. Many insects hibernate in the hollows of trees are under piles of leaves. Kira-kira yang mana nih? Yang apa? I don't know. Kita cek ya, apakah D atau bukan jawabannya.
Karena di sini lihat many insect hibernate, ya kan? Verbnya verb 1. In the hollow of trees or kan penghubungnya. Nah, kalau dia hibernate ya lanjutannya sama seperti hibernate tipikalnya. Karena verbnya adalah verb plural, ya jangan pakai be tapi pakai verb juga sama. The things. Pokoknya kalau dia menggunakan or, but, tapi sebagai penghubung kata, ya penghubung verb atau penghubung noun. Contoh kayak kita bilang kayak gini. Keeps, keeps, runs, and, ya harusnya sebelah sininya juga harus adanya eats. Harus sama semuanya. Nah, di sini hibernate verb 1, ya di sininya harus verb 1 juga. Ya itu pakai and, pakai or, itu semuanya harus sama. Next. A. Aduh, kenapa salah dong. Playing handball consumes, kan udah bener. Playing handball, subject, consume, verb. As many calories per minute as, yang dibandingin kan playing tadi. Berarti sininya harus apa? Harusnya playing juga. Gini, kalau menggunakan as, something as. Nah, kalau di sininya to play, nah di sininya juga to play juga, seandainya to go. Kalau dia bentuknya ini harus sama. Karena di sini verb ing playing, maka di belakangnya sini ya harus verb ing juga. Ya, verb ing juga. Nah, karena ini bukan verb ing tapi verb to infinitive, maka dia salah. Nah, kayaknya ini harus kita bahas secara detail lagi tentang paralel ya nanti di next sessions. Banyak teman-teman yang masih salah kayaknya di bagian ini. Kita perlu in detail. It's okay. Kita lanjutin next meeting nomor 13 seterusnya. Tapi nanti juga akan tak bahas dulu secara detail tentang parallel structures ya. Parallel structures itu sebenarnya mudah hanya untuk bagaimana memparalelkan susunan kalimat, entah itu dengan simple ataupun dengan kompleks, dengan subject verb, caranya yang kayak tadi, atau dengan noun dan adjective, dengan verb, caranya dengan neither, as long, dan seterusnya. Itu teman-teman yang akan kita pelajari the next meeting. Meeting kali ini, saya almost the last meeting. But thank you for all of you. You still join the class, ya masih ikut kelas. Even if it's late, it's okay. Karena ini udah di akhir-akhir pasti semangatnya teman-teman turun, apalagi besok udah weekend. Pasti very tired today ya. Terima kasih banyak. Kelas kita akhiri. Sampai ketemu lagi Senin di meeting terakhir kita. Thank you so much and see you in the next meeting ya. Ketemu lagi kita di meeting selanjutnya. We close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you, bye-bye all.